Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati dengan segala kehormatan, Bapak Bupati Kabupaten Sumba Timur, Bapak Dostrandes Christopher Freing, beserta Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua DPRD, hadirin hadirat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, kecuali tokoh kelontong. Dan teristimewanya lagi yang saya muliakan, ibu bapak, tokoh-tokoh agama dari non-muslim yang saya doakan semoga bapak selalu bahagia, dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali Abu Jahal, Pak Bupati, Abu Jahal ini tokoh kafir Quraisy di Mekah yang sangat membenci Nabi. Dia bangsawan, orang kaya. Dia bayar buser. Kira-kira kalau sekarang buser rupiah. Kau teror mentalnya Muhammad. Bagaimana caramu supaya dia terteror dan rasa malu? Dia bayar orang Yahudi di Madinah dan dia orang kafir Quraisy. Nabi lewat mau ke masjid. Sholat. Dari atas ketinggian, ini Yahudi yang dibayar ini. Dia ludahi Muhammad. Kena kepalanya Muhammad. Kira-kira kalau Pak Bupati sebagai tokoh masyarakat, Bupati pula, mayoritas pula di sini, tiba-tiba ada orang Bugis ludahi Bapak. Mati kok. Nggak selamat mako cilaka. Iya toh? Tapi apa Nabi? Begitu diludahi, Nabi tersenyum dan berkata, "Don't worry, be happy." Tidak ada dalam kitab itu. Ini supaya enak. Ini sudah lebih 9:30 bos. Terlalu banyak sambutan. Yang saya bayangkan ini yang jauh, kasihan rumahnya. Maka saya ceramah cukup 15 menit saja. Ada katanya yang lebih dari 100 km dari sini. Bayangkan itu Pak. Hah? Oke lah. Kalau begitu kita selesaikan sampai jam 12 malam. Mampu? Serius? Saya yang tidak mampu. Diludahi Nabi. Pak! Nabi tersenyum dan berkata, salah tempat. Ludahmu kena kepalaku. Tapi tidak apa-apa saudara. Tewan. Hari kedua juga begitu. Diludahi lagi Nabi. Kan orang diteror ini jadi berusaha diulang-ulang. Kena lagi kepala Nabi. Nabi cuma tersenyum. Tidak apa-apa. Tidak usah kau cemas. Hari ketiga juga begitu Pak. Diludahi lagi. Nabi bilang, tidak apa-apa. Tidak usah cemas. Hari keempat Nabi lewat. Cari-cari. Mana ini langgananku? Biasanya ada di sini. Nabi selesai sholat Pak. Pergi ditanya sahabatnya. Kok kenal si fulan? Kenal ya Rasul. Mana dia kasihan? Sakit ya Rasul. Oh kasihan dia ya. Pulang ke istrinya. Sayangku ada kurma? Ada. Ada roti? Ada. Ada madu sedikit? Ada. Tapi sedikit sekali ya Rasul. Tidak apa-apa biar sedikit. Mau kemana? Saya mau pergi besuk pasien langgananku. Allahu Akbar. Dia ketuk rumahnya. Dari dalam yang meludahi Nabi. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langgananmu. Mati mi saya ini. Kalau di Makassar membalas ini. Di Patapas awak mati nak anak gesok na ye. Buka pintu. Nabi berkata begini. Saya tadi lewat di tempat biasa. Rindu juga saya sama ludahmu. Ternyata kau sakit mas bro. Ini ada roti saya bawakan kamu. Silakan kau cicipi. Saya doakan kau mudah-mudahan segera sembuh. Allahu Akbar. Inilah halal bihalal. Ini contohnya ini. Satu kali lagi. Di sudut pasar kota Madinah. Pak Bupati. Waktu itu tadi masih minoritas waktu di Mekah. Ini sekarang di Madinah. Islam sudah terbesar waktu itu. Di sudut pasar Madinah ada orang Yahudi. Minoritas dia Yahudi.
tunanetra, tidak bisa melihat. Apa kerjanya? Berteriak-teriak, jangan kau dengar Muhammad, jangan dekati Muhammad, tukang tipu, pembohong, tukang sihir. Kalau kau dengar, dia sihir kamu, dia rajanya pembohong. Jangan dengar Muhammad, jangan dekati Muhammad. Itu aja kerjanya Pak, di pasar, sudut pasar di Madinah. 3 hari setelah Nabi wafat, datang Abu Bakar. Karena Nabi Abu Bakar penggantinya Rasulullah, tapi gelarnya bukan Nabi, tapi namanya Khalifah. Presiden kalau sekarang. Abu Bakar bertanya kepada anaknya, Siti Aisyah, yang istrinya Nabi. Kata Nabi, anakku, apa kebiasaan Nabi yang sampai sekarang belum kucontoh? Kata istri Nabi, Aisyah, ada itu tunanetra di samping, di sudut pasar. Itu tiap hari Muhammad datang pergi suapi makanan. Tiap hari dia pergi suapi makanan itu, tunanetra Yahudi. Datanglah Abu Bakar Siddiq bawa kurma. Dia suapi ini Yahudi yang teriak-teriak, jangan dekati Muhammad, pembohong, tukang sihir. Dia suap. Begitu Abu Bakar suap, dia tepis tangannya. Hei, siapa kamu? Siapa kau suapi saya? Mana itu yang kemarin-kemarin suapi saya? Kamu bukan yang suapi saya selama ini. Kenapa? Ternyata cara Abu Bakar menyuapinya beda. Abu Bakar kasar. Nabi lembut Pak. Jadi dia tahu bukan kamu yang selama ini suapi saya. Siapa kamu? Dia bilang, saya Abu Bakar. Temannya yang selalu menyuapi kamu selama ini. Mana dia? 3 hari yang lalu wafat. Siapa dia? Dialah Muhammad, Nabi kami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menetes air matanya Yahudi. Ternyata yang menyuapi saya selama ini, dialah orang-orang yang selalu saya hina dan saya teriak-teriaki. Itulah halal bihalal. Kisah ketiga. Nabi diteror di Mekah. Terancam beberapa kali mau dibunuh. Bayangkan Pak, beberapa kali mau dibunuh. Dan siapa yang mau melakukan pembunuhan? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Jadi saudaraku, kalau ada pejabat publik, ada ustadz, ada ulama, kau dibully, biasa men, biasa. Jangan kau jadi pejabat publik kalau kau tidak mau dikritik. Kalau kau tidak mau dikritik, kau jadi direktur CP angin ribut. Kalau jadi anggota DPR, jadi bupati, kepala dinas, kau dikritik, wajar. Kenapa? Kamu pakai uang rakyat. Bukan di sini, bukan di sini. Kau tahu ndak? Saya bisa sampai di sini. Saya Syawal umroh. Jadwal ceramah saya itu Pak Bupati padat. Saya ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi bukan Jisamsu. Janji manis nyatanya palsu. Itu anggota DPR luar negeri. Ya kan? Nah, ada jamaah saya. Ketua supporter PSM. Dia bilang, Ustaz, dia ikuti saya terus. Kemana saya sholat, diikuti saya terus. Tolong jadwalnya Ustaz. Saya sudah janji bupatinya Sumba. Beliau non muslim. Tapi mau sekali dengar Ustaz ceramah langsung. Live. Banyak caraku dek. Tolonglah Ustaz, tolonglah Ustaz. Saya bilang, jauh juga itu. Tidak masuk dalam peta kayaknya. Baru ku dengar. Mendatang Pak Ustaz. Datanglah Pak Ustaz. Siapa yang punya upaya Pak? Pak Bupati Christopher. Kalau ketua PHBI mau undang saya Pak, susah. Mahal tiket. Saldonya saya dengar cuma 2 juta. Masya Allah, kita doakan Pak Bupati sehat walafiat. Dan keluarga. Bayangkan dia sumbang lagi 5 ekor sapi. Kalau saya pengusaha muslim di sini Pak, saya agak tersinggung. Masa orang non-muslim sumbang ke 5 sapi? Dan kau banyak duitmu. Orang kaya seperti ini yang pelit, sekek, kikir galap, paku jambatan. Begitu kau diantar mako pergi kubur, na tunggu mako malaikat, na putar, milama mako kutunggu sekek. Kau itu orang bikin halal bihalal, 50.000 jiko sumbang.
Masih sako cilaka. Kita doakan Pak Bupati sumbang lagi sapi mudah-mudahan ya. Amin ya. Doakan. Jadi kalau kalian ada juga acara-acara seberang agama kita yang bukan bersifat ibadah, sumbang kok juga. Balas nanti kebaikannya Pak Bupati dalam acara-acara helat yang lain. Insya Allah. Kan tidak enak kalau saya yang sumbang bos. Karena saya jauh. Tapi kalau kau menyerah kau sama orang kaya yang sumbang, baik saya sumbang. Kalau kau merasa tidak mampu, ya saya yang lakukan. Balas kebaikannya orang adalah bagian daripada perintah agama. Nah, kita lanjut cerita. Diteror, dihina. Ketika kalian mendapat teror dalam aktivis dakwah, kegiatan dakwah, kenanglah Rasulullah. Manusia pilihan, kekasih Allah. Namanya selalu digandengkan dengan nama Allah. Bukan diteror, bukan lagi dibully, tapi beberapa kali mau dibunuh. Maka karena teror semakin memuncak di Mekah, Nabi ke Taif. Mudah-mudahan di Taif dapat penghormatan dan simpati. Tapi apa yang terjadi? Sampai di Taif, Nabi dilempari Pak. Siapa lempari Nabi? Anak-anak remaja. Dilempar, keluar kau penipu, penyihir, keluar kau. Sumber keributan. Berdarah pipinya Nabi. Datang malaikat Jibril, muncul. Dan berkata, ya Muhammad, sudah keterlaluan ini masyarakat Taif. Saya diperintah Allah. Kau berdoa saja Muhammad. Saya angkat gunung Taif ini, saya hancurkan mereka semua penduduk Taif. Kira-kira kalau bapak-bapak ada yang teror tiba-tiba datang polisi. Saya misalnya diteror di sini, dilempar. Datang Kapolres. Bagaimana Ustaz? Hancurkan. Tapi Nabi apakah itu dia lakukan? Tidak. Nabi berkata, ya Jibril, kalau Allah ingin mendengarkan saya hanya berdoa. Ya Allah, berikan hidayah dan petunjuk kepada mereka. Jangan kau hancurkan mereka. Mereka lakukan itu kepadaku karena dia tidak tahu apa yang saya bawakan buat mereka. Kalau bukan mereka yang beriman, kalau bukan mereka yang percaya kepadaku, anak cucunya nanti yang saya doakan. Mudah-mudahan mereka yang beriman kepadaku. Terbukti kehebatan doa Nabi itu. Kebaikan hati Nabi itu di Taif. Sekarang tak satu orang pun manusia yang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah halal bihalal. Maka tidak ada gunanya kita bikin halal bihalal begini besar ramai sampai ratusan juta uang habis, tapi kalian orang Sumba masih bermusuhan gara-gara momen pilkada. Halal bihalal datang dari Sumba Barat, Barat Daya, jauh 300 km ke sini, tapi kalian bertengkar gara-gara momen pilpres. Cebong kampret tidak akur. Aduh. Jangan gara-gara pilpres kalian orang Sumba pulau kepulauan bertengkar. Jangan bos, bodoh namanya kita. Mereka yang sudah jadi presiden, mereka sudah dapat tunjangan, mereka sudah dapat pengawalan. Kalian baku musuh tetanggamu gara-gara cebong kampret. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Nah kasih kau gajinya. Inilah yang kadang-kala merusak persaudaraan kita. Apa? Pilkada, pilpres, momen-momen politik. Mulai lagi kita ribut lagi. Ngapain kalian ribut? Kalian juga cak politisi yang ikut bertarung pilkada kalah, jangan kau hasut masyarakatmu. Sabar kau lagi, tanding kau lagi 5 tahun yang akan datang. Kalah kau lagi, tanding kau lagi yang akan datang. Kalau kau ikut pilkada kalah, kau datangi Pak Bupati. Baik, minta maaf. Bikin kopi pidato. Ini yang terbaik buat Sumba Timur. Kita hormati pemilihan ini. Saudara-saudaraku yang tidak menang. Bukan kita kalah, tapi suaranya lebih banyak. Selesai. Sudah itu kalau kau akur sama Bupati, mudah-mudahan kau dapat proyek penunjukan langsung. Kalau kau musuhan apa kau dapat? Kepada saudaraku juga para politisi, jangan kau bodoh-bodohi masyarakatmu.
Jangan kau hasut. Berikan mereka. Setiap ada pilkada selalu ada penanda tangan. Siap menang, siap kalah. Tapi begitu dia kalah, kalian juga tim sukses. Ini yang menghasut kadang-kala ini tim sukses. Kenapa? Karena dia mau sukses. Dapat baleho, disuruh bikin baleho 10, 5 aja dia bikin. Dia makan 5. Maka saudara-saudara sekalian, sikapi pilkada, jangan bercerai-berai. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan. Apalagi? Biasanya penyebabnya apa? Itu medsos. Berita-berita bohong, hoax, fitnah. Mentang-mentang kau tidak senang sama yang menang. Ada berita curang, sebar. Ternyata yang kusebarkan berita bohong. Fitnah, marah yang kena berita itu. Dia lapor ke polisi, masuk ke penjara, pelanggaran undang-undang IT, masuk 5 tahun. Orang yang menang tidak ada lihat lagi kamu. Hati-hati. Gibah, cerita kejelekan orang, itu bisa menyebabkan persaudaraan. Kata tadi, semua kita dengar panitia menjawab, tidak ada manusia suci yang tidak punya dosa. Semua kita pasti punya salah. Maka yang terbaik bukan yang punya dosa, tapi mengakui dosamu dan kau minta maaf. Itulah halal bihalal. Yang suka memfitnah, yang suka cerita kejelekan orang, itu yang memutuskan tali persaudaraan. Biasanya ini penyakitnya ibu-ibu. Damai tapi gersang. Syukurnya Sumba, gersang tapi damai. Ibu-ibu ini tukang gosip. Saya aja ikut dia gosipi. Begitu dia lihat saya tadi lawan, ada yang bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Tukang gosip. Penyakitnya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan tidak suka gosip. Maka yang bisa memutuskan tali persaudaraan adalah gosip. Selama masyarakat kita hobis gosip. Dan gosip sekarang lebih canggih daripada 10-15 tahun yang datang. Kalau dulu kita mau gosip harus bertatap muka. Sekarang dukungan teknologi dan didukung oleh setan. Gosipnya satu di Sumba, satu di Sumbawa, satu di Jakarta, satu di Surabaya, satu di Bali. Bergosip di mana? Grup WhatsApp. Maka kalau kalian mau menjaga kerukunan di sini, berhenti gosip. Biasa ada orang bilang, benar itu yang saya cerita Ustaz. Memang begitu sifatnya itu anggota DPR. Justru benarnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Saudaraku, jangan kau sebarkan berita-berita yang tidak ada faedah meskipun itu benar. Itu namanya mengutamakan kemaslahatan umat. Ada berita kita dengar, betul kejadiannya, ada datanya, ada faktanya. Tapi kita pikir, kalau kita sebar ini, rusuh orang di Sumba. Kalau rusuh Sumba, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Orang Bugis yang ada di Makassar? Tidak. Siapa yang rugi? Masyarakat Sumba sendiri. Lihat itu di Arab sekarang. Lihat itu di Arab. Saya tadi pesawat dari Jakarta ke Bali, saya nonton di atas pesawat film perang. Apa enaknya kalau sudah perang orang? Kita bisa dakwah begini karena kita damai. Kita bisa dakwah begini karena kita tidak ada kerusuhan. Mana bisa ceramah orang kalau rusuh? Saudara-saudara, ada batu, manjatkan puji syukur. Tidak bisa lagi. Maka merugi kalian kalau kalian gara-gara fitnah, gara-gara berita bohong, gara-gara berita tidak benar, kalian sebarkan rusuh. Benar aja dalam Islam. Dengar ini baik-baik Bu. Benar saja kalau itu berita benar. Tapi di dalamnya ada kerusuhan. Di dalamnya ada kerusakan. Maka agama mengajarkan hentikan penyebarannya. Berhenti kau meskipun itu benar. Apalagi berita salah. 2. Hoax yang menyebabkan fitnah, ghibah yang menyebabkan putus persaudaraan. Yang ketiga, apa? Sakwa sangka. Sangka buruk. Ketemu Pak Bupati di bandara. Enggak juga disapa, padahal saya dulu tim pemenangnya. Beliau enggak sapa karena buru-buru. Ditelepon sama istri, cepat pulang, cepat pulang.
Ketemu Ustadz, kok tidak disapa? Lagi stres Ustadznya. Sangka baik. Ibu-ibu, tidak mungkin di sini, di Sumba ini, damai dan tentram, kalau masyarakatnya suka sakwa sangka buruk sangka sama satu dan lain-lain. Tidak mungkin. Jangankan satu kabupaten, satu pulau, rumah tangga saja tidak akan bahagia kalau penduduk rumah itu, penghuni rumah itu, suami buruk sangka pada istri, istri buruk sangka sama suaminya, percaya tidak akan pernah ada kedamaian di rumah itu. Contoh ibu, hei, bagaimana kau mau tenang kalau selalu kau periksa HP-nya suamimu? Kalau ada kau dapat cinta lama berseri kembali, apa kau dapat? Nah, hei, kalau kau dapat ada WhatsApp salah-salah suamimu, mau kau apa? Hah? Begitu kau bilang ceraikan saya, langsung dia bilang ceweknya, alhamdulillah, saya terima kau dengan terbuka. Makanya ndak usah kau urusi. Ayo, ndak enak juga itu kalau selalu kau periksa HP-nya suamimu. Apa yang kau mau dapat? Lebih sangka baik. Kenapa? Karena dosanya suamimu, kalian sebagai wanita muslimah, Allah kasih keistimewaan. Apa keistimewaan? Kalian tidak tanggung dosanya suamimu. Suamimu tukang judi, suamimu perampok, suamimu pezina, suamimu pemabuk. Kalian menjadi istri yang baik, kau tidak tanggung dosanya suamimu. Bahkan hebatnya perempuan Islam, sebelum diadili dosa-dosanya, ada 4 laki-laki yang melindungi di depannya. Sebelum ibu bersalah dan mau diperiksa, dicari dulu siapa laki-laki yang melindungi. 4. 1, bapakmu. 2, suamimu. 3, saudara laki-lakimu. 4, anak laki-lakimu. Ini dulu ini perkarakan baru kamu. Itu hebatnya. Jadi kau tidak usah cemas soal dosanya suamimu. Dia tanggung sendiri. Lebih kau cemaskan dosamu. Jangan ketawa, saya serius ini. Ini juga perempuan selalu kasih bingung kita. Bertengkar, hamil lagi. Tenang kau Pak, saya bela kau ini malam. Karena saya tahu kau takut sama istrimu. Hei Bu, hei, kau kira enak jadi laki-laki? Hah? Coba lihat kasihan itu suamimu. Kau kira dia tidak malu kalau kau pulang kampung tidak pakai emas? Malu juga itu. Berkumpul semua istri-istri saudaranya. Tapi kamu kasihan bajumu, malu juga itu kita sebagai suami. Tapi apa boleh buat, rezeki dari Allah. Bukan kita yang ngatur, Allah. Maka jangan kau selalu teror suamimu. HP-nya diperiksa. Bagaimana kita tidak serangan jantung? Sampai-sampai Pak Bupati, ada teman saya dia bilang, Ustaz, pernah suatu ketika saya angkat takbir Allahu Akbar. Tiba-tiba bunyi handphoneku. Dan itu handphone barusan saya jawab. Odok-odok kuat SMA. Bunyi handphone, ada istriku di samping. Gelisah saya sholat Ustaz. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Istrinya lihat, langsung istrinya bilang, tenang kau sholat, lanjut kami, saya tidak periksa HP-mu. Baru dia tenang sholat. Coba itu pengaruhnya ibu, kalau kau selalu periksa HP-nya suamimu. Sengsara perasaannya. Tapi coba kalau kau baik sangka, telepon suami pagi-pagi tidak jawab. Oh berarti lagi sholat duha suamiku. Telepon siang tidak dijawab lagi. Oh, berarti lagi sholat duhur berjamaah di masjid. Telepon sore belum jawab. Oh, dia lupa ini. HP-nya di sadelnya motor. Tiba-tiba dia, suamimu kuliah bonceng cewek cantiknya. Oh, berarti mengoje ini suamiku. Tenang perasaan. Karena tidak enak juga itu selalu dicurigai. Kita baru pulang capek di kantor. Baru datang. Dari mana kok? Mana itu HP-mu? Kita sampai kantor. Telepon dulu. Di mana? Cakku ribut. Saya di kantor ini. Dia dengar. Mana itu? Saya di kantor. Dapat saya. Coba video call. Hehehe. Ini semua korban di depan ini semua. Baru itu jeleknya itu perempuan. Pak. Satu kali kisalah ingat terus. Itu perempuan Pak Kapolres ahli sejarah. Kesalahan 5 tahun yang lalu masih ulang itu Pak. Makanya jangan coba-coba bikin kesalahan. Saya juga HP ku Pak, kupalsukan namanya orang yang selalu telepon saya. Karena dulu waktu saya
Di kampung ada cinta-cinta monyet. Sekalinya saya viral, wah dia telepon terus sekarang. Saya mau blokir, nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima perasaannya istriku dong. Akhirnya Pak Bupatiku tulis namanya di HP-ku, penjual batu bata. Suatu ketika menelponlah dia, saya lagi santai-santai, bunyi. Istriku bilang, Ustadz ada telepon tak? Dari siapa sayang? Penjual batu bata. Tenang, tenang. Jangan panik Pak, jangan panik. Kalau panik kentara kita Pak. Misalnya, saya kuasai, baru saya tarik nafas. Tagihan itu sayang, jangan angkat tagihan. Aman Pak. Kan perempuan paling takut tagihan toh. Enggak diangkat betul HP saya Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah. Haus saya. Sayangku, bikinkan dulu teh. Saya sibuk Ustadz. Ini Ece lagi diajar ngaji. Bikin maki sendiri. Mana gula? Dia bilang ada gitu di toples. Saya pergi ambil gula. Sudah ku kasih, ada tulisannya gula. Minum, asin. Saya pergi periksa toples. Tulisannya gula. Istrinya garam. Saya bilang sama istriku, kenapa kau tulis gula ini baru istrinya garam? Dia bilang HP-mu juga lain di dalam, lain kau tulis. Salatullah salah. Ayo semua. Ala toha rasulillah. Salatullah salam. Ala yasin habibillah. Coba Pak, halal bihalal itu memaafkan. Coba Rasulullah, manusia mulia, dengan gampangnya dia memaafkan orang. Bukan cuma memaafkan, tapi dibalasnya dengan membawakan kue dan doa. Itulah orang Islam yang disebut rahmatan lil alamin. Bagaimana kalian mau memaafkan orang lain? Nah, istrimu saja kau tidak maafkan. Suamimu aja kau tidak maafkan. Bagaimana kita mau maafkan tetangga? Suami aja kita tidak maafkan hanya gara-gara WhatsApp salah kirim. Karena ada tong itu namanya Ibu, WhatsApp salah kirim. Cewek masuk, ada tanda-tanda love-nya korespon. Tapi kalau salah WhatsApp, mohon maaf. Salah nomor, bukan saya yang kau cari. Saya blokir. Selesai. Kalau kau hargai istrimu. Tapi Bapak juga hargai istri. Tidak gampang kasihan jadi istri. Coba lihat istri kita kasihan. Coba lihat itu. Dia tinggalkan Sulawesi. Dia tinggalkan Jawa. Dia tinggalkan Bali. Untuk apa? Datang mengikuti suaminya. Dia rela itu. Ditelepon sama saudaranya. Sakit bapak. Minta maaf kasihan. Tidak bisa tinggal suamiku. Tidak bisa keluar izinnya. Padahal orang tuanya sakit. Tapi dia lebih pilih mempertahankan suaminya. Itulah istri. Maka wajar ketika Nabi katakan, bukan umatku suami yang tidak tahu menghormati istrinya. Bukan kok umatnya Nabi. Coba kalian itu istri kita kasihan. Bajunya masih itu yang tahun lalu. Coba lihat itu istri kita. Suka ngomel. Memang begitu perempuan Pak. Kalau ada perempuan tidak ngomel, pasti ada kelainan itu. Maka cara menghadapi perempuan yang suka ngomel, tidak usah kau layani. Makin kau layani, makin menjadi-jadi. Jadi gimana rumusnya Ustaz? Diam. Diam. Tidak bisa didengar Ustaz. Sakit telinga. Cara terakhir, makan kau obat tidur. Karena biar kita jelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau Nabi bilang, pokoknya, diam aku saja. Tidak masuk di akalnya itu. Kan tidak gampang juga jadi istri. Ibu-ibu, dengar ini bapak-bapak. Itu susahnya jadi istri. Ibu-ibu, Bu, masih ingat waktu hamil? Enak? Bu, jalan saja setengah mati. Mau duduk aja itu pakai standar samping. Iya tuh Ibu. Ibu, waktu hamil pernah enggak Ibu tidur tengkurap? Pernah Ibu? Padik. Coba berapa lama Ibu? 9 bulan. Dengar Pak. Istri kita 9 bulan tidak tengkurap. Tahan.
Bapak, 1 bulan aja datang kurang pusing. Itulah perempuan. Iya ibu? Iya. 2. Ibu-ibu, masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri anggota DPR keluar kok nak. Ada. Paling bapak-bapak stres kalau istrinya melahirkan, tapi masih sempat merokok. Saya waktu melahirkan istri saya ikut membantunya. Lalu saya kesimpulan, kalau ada suami yang tidak tahu menghargai istrinya, lihat dia ketika melahirkan itu istrinya. Pilihannya hanya 2, tidak setengah mati, mati sekalian. Dan berapa banyak ibu-ibu wafat melahirkan anaknya. Dan ketika ditanya, ketika dipilih sama dokter, kalau menyelamatkan anak ibu yang lewat, kalau menyelamatkan ibu anak yang mati, apa dia pilih? Biar misalnya dok, anakku kau selamatkan. Itulah istri. Kita paling stres ketika ngidam. Apa ngidamnya? Tidak bisa tidur istriku Ustaz. Kenapa? Nanti dia bisa tidur kalau dia duduk, dia lihat saya duduk di atas lemari. Jadi kalau mau tidur istrinya naiklah di atas lemari. Saya bilang berhenti kau nak kasih bodoh-bodoh ke istrimu. Membalas itu. Iya toh? Bapak mana pernah rasakan namanya melahirkan? Yang ketiga, Bu-ibu, masih ingat waktu menyusui? Masih ingat waktu menyusui? Apalagi waktu tumbuh giginya? Dia bayangkan dirinya itu ibu. Dia gigit. Apa begitu ibu digigit? Kau tinju anakmu? Kau gigit saya, kurang ngajar ini. Nah dibujuknya juga, lepas kena. Waduh, siang siang anaknya, malam bapaknya. Itulah penderitaan perempuan. Maka Pak, tidak mungkin bisa kita rukun kalau dalam rumah tangga saja kita rukun. Mana ada masalah, mana ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong itu kalau ada dia bilang, Ustadz bahagianya rumah tangganya. Kenapa kau tahu ibu? Nabi lihat tahu Instagramnya Ustadz, Facebooknya, romantisnya, foto-fotonya. Kan tidak mungkin itu foto bertengkar, share di Facebook. Beleng-beleng itu namanya. Mana ada orang Pak? Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Ini. Depan saya. Muka-muka penuh masalah semua ini Pak. Ini Ustadz, Bapak pikir tidak ada masalahku? Dalam dakwah banyak sekali masalah Pak. Kadang-kala kita ditipu. Berapa jam? 2 jam. Tahu-taunya 9 jam nek perahu. Saya bilang, kenapa kau bilang cuma 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam pasti Pak Ustadz tidak mau datang. Belum lagi honor. Lain di kwitansi, lain di dalam amplop. Itu banyak sekali masalah Pak. Belum lagi kalau kita diundang orang kaya yang hanya mau pencitraan pengajian, tidak menghargai perasaan kita. Macam Bapak pikir hanya melihat di atas mimbar, tidak lihat perjalanan. Masalah saya paling besar sekarang Pak Bupati, banyak janda yang curhat. Berat sekali nih Pak Bupati, berat saya hadapi. Ustadz, kasihlah saya doa-doa penenang hati. Baru saja suami saya meninggal, saya balaslah, saya kasih doa-doa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Aduh. Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Oke? Maka rumusnya, memaafkan. Ketika suami salah, istri salah, maafkan. Bagaimana cara bisa memaafkannya Ustadz? Cara paling simpel adalah ingat kebaikan-kebaikannya. Suami salah, ingat kebaikannya. Alhamdulillah gara-gara inilah suami sehingga saya masuk jadi anggota Bayangkari. Alhamdulillah gara-gara inilah suami saya jadi anggota DPR. Saya dipanggil sebagai ibu dewan. Gara-gara ini suami saya sehingga saya masuk menjadi Dharma Wanita. Karena suamiku pegawai negeri.
caranya mengingat. Baru satu kali salah suaminya, 40 tahun berumah tangga dia lupa semua kebaikannya. Itu bisikan setan. Istrinya 40 tahun, memberi anak 4, baru satu kali menerima WhatsApp, salah kirim, suaminya dendam sampai dia berkhianat. Jangan. Kalau ada kesalahan dalam rumah tangga, bukan dengan saling mempermalukan, bukan dengan saling memaki, apalagi sampai melukai fisik istrimu. Kata Nabi, kau bukan umatku. Tapi kalau sudah tidak tahan dengan istrimu, Allah buka jalan keluar. Apa? Kau cerai baik-baik. Jangan pernah ceritakan kejelekannya. Begitu kan Quran. Kalau kau sudah tidak menemukan ketentraman jiwa dalam rumah tanggamu, kau selalu bertengkar tiap hari, dia tidak ada lagi kenyamanan kau dapat rumah tanggamu. Allah katakan, kau berpisah baik-baik dengan tidak menceritakan kejelekan masing-masing. Jadi, kalau kita sudah tidak tahan dalam rumah tangga, bukan dengan menjelek-jelekkannya, pisah kau baik-baik. Bagaimana cara pisahnya? Kau datang di pengadilan agama. Biasanya sebelum diadili, ada namanya diberikan mediasi untuk rujuk. Karena biasa orang bertengkar Pak gara-gara sepele. Ini karena kita cepat sekali curhat. Curhatnya kemana? Ke saudara. Saudaramu belum tentu niatnya baik. Bisa jadi dia dengki. Kenapa? Suaminya pengangguran, suamimu baik agamanya. Ada salah sedikit, nah hasut kau. Bukan karena mau lihat kau bahagia, supaya kau juga susah karena dapat suami yang baik. Masa saudara bisa begitu? Bisa. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk sumur? Siapa ibu? Siapa? Saudaranya sendiri. Masa sih jelek itu sifatnya? Nah pamanku itu Ustaz. Siapa yang Abu Lahab? Yang menghalangi Nabi dakwah. Saudaranya bapaknya Nabi. Saya sepupu itu Ustaz. Siapa Abu Sofyan? Sepupunya Nabi. Maka kalau ada masalah rumah tanggamu, jangan kau curhat kepada tetanggamu. Jangan kau curhat sama saudaramu. Curhat kemana? Kepada Allah. Gimana caranya? Itulah doa. Saya tidak tahu berdoa Ustaz. Bahayanya itu kalau kau tidak tahu berdoa. Nah berdoa itu tidak harus pakai bahasa Arab. Berdoa itu tidak harus pakai bahasa seperti Quran. Berdoa itu kata Nabi silakan kau pakai bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa hari-harimu. Bahasa Bugis boleh. Bahasa Jawa silahkan. Bahasa Sunda boleh. Bahasa apa saja boleh. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Amin Allah. Oh baru kawin lagi suaminya. Sudahlah. Daripada kau bahasa Arab tidak tahu artinya. Nanti bingung malaikat. Ibu-ibu. Hoi. Mau saya ajarkan doa supaya suami setia? Mau? Biar perempuan siapa yang goda dia tidak tergoda. Mau? Ikut sama-sama. Saya bacakan doanya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Doa makan itu dong. Itu kenapa? Karena kau pikir bahasa Arab. Daripada kau bahasa Arab, lain di mulut, lain di hati. Bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Mau supaya setia suaminya, nah doa makan, nah baca. Maka tidak harus pakai bahasa Arab. Boleh ibu berdoa begini. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkan. Supaya cepat doamu dikabulkan, bagusnya tengah malam. Jam 2, jam 3 dini hari. Kenapa Ustaz? Karena jam itu jam sepi. Jam 12, biar tukang judi datang juga sholat di masjid. Tapi coba jam 2, jam 3 dini hari. Orang semua tidur, kamu datang mengadu. Pasti kamu butuh pertolongan Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi. Sudah mau berdoa Ustaz. Sudah curhat kepada Allah. Tapi Allah tidak kabulkan doaku. Siapa kau dek? Nabi Adam berdoa. Ya Allah pertemukan dengan istriku Siti Hawa. Berapa tahun baru Allah kabulkan? 200 tahun Pak lebih. Nabi Zakaria minta anak. Ya Allah berikan saya anak. Sejak usia 21 tahun minta dikasih keturunan. Kapan Allah kabulkan? Usia 80 tahun. Puluhan tahun baru Allah kasih. Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah selamatkan Bani Israel dari orang-orang Fir'aun. Berapa lama baru Allah kabulkan? Lebih 60 tahun. Nabi Muhammad berdoa. Yang tadinya kiblat di Makkah.
pindah ke Palestina. Lalu Nabi berdoa, ya Allah kembalikan kiblat kami ke Mekah. Berapa lama Nabi Allah berdoa baru Allah kabulkan? 17 bulan. Itu para Nabi dan Rasul. Allah kasih waktu puluhan tahun baru Allah kabulkan. Kamu berdoa pagi, mau dikasih malam. Kau tukang tipu, pret. Maka berdoa ketika ada masalahmu, minta kepada Allah. Kamu mau jadi kepala dinas, nggak usah cari muka sama Pak Bupati. Siap Pak Bupati, siap Pak Bupati, siap Pak. Kenapa? Biar Bupati senang kau. Kalau istrinya nggak senang, nggak jalan itu urusanmu. Tapi bagaimana caranya? Kau berdoa kepada Allah. Allah yang bukakan pintu hatinya. Kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Maka begitu ada masalah rumah tanggamu, jangan kau curhat ke orang lain. Lebih kau berdoa kepada Allah. Dan hebatnya ketemu Allah, kapan dan dimanapun boleh. Tidak harus di masjid. Boleh kau di kamarmu. Boleh di ruang tamumu. Boleh di kantormu. Berdoa di mana saja. Boleh. Dan Allah hadir buat ulama. Allah juga hadir buat rakyat jelata. Allah hadir buat orang kaya. Allah juga hadir buat orang miskin. Yang jadi masalah, begitu ada masalahmu, kau lebih senang minta tolong sama manusia daripada kepada Allah. Kau minta tolong sama Kapolres jadi backingmu. Kapolres paling lama 2 tahun di sini. Kau backing sama Dandim paling lama 2 tahun, pindah lagi. Ketika pindah lagi andalanmu, minta kau cari muka lagi. Tapi kalau Allah 24 jam hadir dan Allah tidak pernah dimutasi. Doa kau kepada Allah. Saya tidak tahu berdoa, maha salam itu. Berdoa sama kau, Ustaz, saya mau punya anak soleh. Apa doanya? Itulah doanya. Ya Allah, berikan saya anak soleh. Ustaz, saya mau istri saya nurut perkataan saya. Ya sudah, itu doanya. Ya Allah, lembutkan hati istriku. Dan Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji politisi. Kalau Allah janji, pasti dikabulkan. Nah, sekarang bagaimana cara menyambungkan tali silaturahim? Ya, dan tadi itu memaafkan. Yang kedua, apa Ibu? Lupakan kesalahan-kesalahannya, ingat kebaikan-kebaikannya. Dan yang ketiga yaitu yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Apa artinya Ustaz? Memberikan nafkah, mengeluarkan sedekah dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sedekah. Coba ibu-ibu, ada orang pernah kata-kata ibu dan dia datang minta maaf. Sudah minta maaf, dia kasih sedekah. Paling gampang dimaafkan toh. Bu, saya minta maaf. Dulu saya pernah sakiti Bu. Maafkan dosa-dosaku. Sebagai wujud penyesalan saya Bu, ini saya belikan Ki Honda motor. Pasti Ibu bilang, kau bikin lagi salah. Kau datang lagi ke sini. Itulah hebatnya sedekah. Maka ibu bapak, salah satu cara menyambungkan persaudaraan dengan sedekah. Dan tidak ada orang yang tidak senang orang dermawan. Sebaliknya tidak ada orang senang orang yang pelit. Saya tanya ibu-ibu, senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang bupati yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dan yang kopi rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Sedekahlah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Poin ketiga. Apa hebatnya banyak teman? Kalau kita selalu akur seperti ini. Apa hebatnya? Kata Nabi, siapa yang mau dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan tertolak dari malah bahaya, hendaklah bersilaturahmi. Apa maksudnya Ustaz? Contoh. Banyak teman, banyak rezeki. Mana contohnya? Das'at Latif. Saya Pak Bupati tidak banyak uangku, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Temanka itu Yusuf Kalla. Temanka Aksa Mahmud. Temanka banyak Pak. Sehingga saya di Makassar, itu istri saya senang kalau saya ke pasar. Kenapa? Tidak pernah laku uang saya. Saya baru turun dari mobil sudah teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terpercaya. Aman dan terkendali lagi ini.
Ada isi Yul. Saya bilang berapa? Ji, ndak usah Ustaz. Ndak enak masih pagi-pagi Ji. Ndak usah Ustaz. Ndak enak. Dalam hatiku memang itu kutunggu. Iya toh? Banyak teman, banyak rezeki. Allahu Akbar. Yang kedua, banyak teman gampang selesai masalah. Tertolak dari bahaya. Mana buktinya? Habis masa berlakunya SIM-ku. SIM, surat izin mengemudi. Saya datang ke Polrestabes. Baru saya turun, dilihat sama ajudannya Kapolrestabes. Komandan, ada Pak Ustadz. Kapolrestabes turun. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Siap Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa Ustadz? Perpanjangan SIM Komandan. Mati ke SIM-ku. Panggil Satlantas tolong bantu Pak Ustadz ya. Jangan kau lagi minta uangnya. Berdosa kau uang Ustadz kau makan. Tidak selesai masalahku Pak. Iya toh? Maka kalian keliru, salah ketika kalian banyak musuh. Kita orang Sumba coba amalkan innamal mu'minuna ikhwah. Kalian semua bersaudara. Coba amalkan. Bahkan Nabi katakan umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan ini Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerja sama. Enak itu orang bersatu Pak. Contoh lagi. Ada anak muda jalan malam-malam. Tiba-tiba tahantu kakinya. Duh! Kaki tahantu. Seluruh badan berpartisipasi menolong. Pertama yang bereaksi. Aduh. Kakiku kesian. Yang berikutnya. Mata mencari. Mana yang luka? Yang berikutnya mulut meniup. Yang berikutnya tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah. Semua anggota tubuh ikut berpartisipasi. Tidak ada anak muda tahan. Jalan kok. Siapa suruh kok? Jalan kok lagi. Jalan kok. Begitu kalian mestinya orang Sumba. Ada jadi tangan, ada jadi kaki, ada jadi mata, ada jadi mulut. Berbeda tempatmu. Tapi satu tujuan, bagaimana mengangkat harkat dan martabat Pulau Sumba. Saya tadi mau landing, saya lihat, boy gersang betul ini. Tapi kalau kalian akur, kalian bisa gersang tapi damai. Tapi kalau sih ada ribut, sudah gersang, ribut lagi, apa untungmu? Apa nyamannya jadi hidup di dunia? Tapi kalau sumber daya alam kita tidak bagus, tidak mendukung seperti di Kalimantan, tidak seperti Pulau Sumatera, tapi kalian akur, jauh lebih baik daripada kalian kaya sumber daya alammu, tapi ribut melulu. Tapi paling sial sudah miskin, ribut terus. Itulah yang selalu saya bilang, bertengkar, hamil lagi. Tidak ada bagusnya itu bertengkar Pak. Damai. Dan biasa juga ini yang kasih bertengkar kita ini gara-gara apa? Perbedaan pendapat. Kalian ini ustadz, janganlah berdakwah ketika berbeda pendapat, kau hina orang. Ada juga itu ustadz ketika berbeda pendapat, dia hina-hina orang. Dari mana kau belajar agama? Mulutmu kotor, mulutmu kasar, mulutmu memaki. Tidak kau ingat sejarah Nabi? Pindah dari Makkah ke Madinah, kan ada 5 itu perintahnya. 5 perintah harian, seandainya beliau jenderal waktu itu namanya perintah harian jenderal. Apa perintah Nabi yang kelima itu? Satu diantaranya, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Haluskan tutur katamu. Itu Nabi perintah. Kalau berbeda pendapat, biasalah. Kenapa orang berbeda pendapat? Karena kan tidak ada videonya Nabi. Takbirnya Nabi kita cuma tahu sejajar dengan bahu. Kan beda-beda itu sejajar dengan bahu. Karena tidak ada video, tidak ada foto. Maka ulama ada yang mentakbir begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia melihatnya dari depan. Ada yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena melihatnya dari atas sejajar. Silakan. Mau begini silakan. Mau begini silakan. Ada juga yang terlalu semangat. Silakan. Penting kamu yakin ada yang ngajar kamu, silakan. Dan tidak usah kau celah. Kenapa? Karena kesesatannya kalau dia salah, kau tidak tanggung salahnya. Tapi ketika kau hina dia, kau berdosa. Akan mau begini, silakan.
Mau begini silakan. Ada juga yang tidak semangat sekali. Ada juga begitu. Kayak tidak makan. Ada juga. Silakan jangan kau hina orang. Silakan. Meletakkan tangan juga setelah takbir kan berbeda imam mazhab. Syafi'i itu yang banyak di umumnya Indonesia. Antara dada dengan pusat. Begini. Ada juga yang di atas dadanya. Allahu Akbar. Begini. Ada itu pendapat ulama. Ada juga yang di bawah pusat. Allahu Akbar. Bukan di bawah sekali bu. Ini bu cepat sekali mikir ngeres. Ada juga yang keempat Allahu Akbar. Lurus saja dia. Mau begini silahkan. Ada pendapat ulama. Mau begini silahkan. Ada dalilnya. Mau begini juga silahkan. Bahkan mau begini juga silahkan. Terserah. Boleh. Boleh. Yang tidak boleh kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Sudah pasti salah itu. Ya. Ada juga anak muda baru 1 bulan belajar agama. Seolah-olah dia pemilik kebenaran. Biasa juga adik-adik, salah satu dampak dari keterbukaan sekarang, itu belajar orang agama gampang. Tapi ada dampak negatifnya. Harus kau hati-hati. Kalau mendengar ayat saja, tidak ada penjelasannya, tidak ada sejarahnya, tidak ada kajiannya, bisa salah tafsir kamu. Kenapa kau tidak sholat? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu ada ayatnya itu, tapi salah tempat kok. Kenapa kau bersinah? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Salah tempat kok cilaka. Maka jangan. Jadi baik belajar di medsos, di YouTube, tapi harus juga ada kau tanya Ustadz bagaimana ini? Apalagi kalau kau lihat ada artis yang tidak jelas agamanya selama puluhan tahun. Jadi artis, mentang-mentang sudah tidak mulai laku, tidak ada lagi orderan, dia hijrah. Baru 2 bulan hijrah, dah kafir-kafirkan kita. Kayak dia panitia hari kiamat. Dia kelompok-kelompokkan, ini Ustadz sunnah, ini tidak sunnah. Saya masuk kategori tidak sunnah. Saya tanya, kenapa kau bilang saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Masa gara-gara jenggot kau marah-marah sama saya? Ya begitu ya. Jadi menyikapi perbedaan pendapat santai saja, tenang saja. Nah, 2, yang tadi. Orang yang banyak temannya, murah rezekinya, gampang selesai urusannya, panjang umurnya. Kenapa panjang umurnya Ustadz? Karena banyak yang doakan. Saya ini Pak, hampir tidak pernah di rumah. Orang selalu bilang, tapi alhamdulillah Ustadz sehat walafiat. Tanya itu tadi yang Kori. Baru beberapa saat ngaji sudah mulai hilang suaranya. Saya Pak, bisa dalam sehari 4 provinsi kudatangi. 1 kali ceramah paling cepat 1 jam. Kadang 1 hari 4. Berarti lebih kurang saya 6 jam teriak-teriak. Alhamdulillah sehat walafiat. Kenapa? Karena banyak yang doakan saya. Yang paling juga menderita kita kalau ada bapak-bapak yang cium kita. Aduh, dia cium berkumis. Ustaz, tiap hari saya nonton. Aduh, kumis. Maka banyak teman, banyak yang doakan. Coba tadi, berapa yang pidato di sini sambutan, semua mendoakan saya. Dan bapak-bapak mengaminkan. Banyak teman, insya Allah sehat walafiat, panjang umur. Nah, sekarang bagaimana lagi kalau sudah terlanjur baku musuh orang? Bagaimana caranya Ustaz? Nah sudah maki baku musuh kemarin. Ini halal bihalal. Caranya jabat tangannya. Jangan WhatsApp. Maafkan saya lahir dan batin. Maaf lahir batin dunia akhirat sengaja tidak disengaja. Ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak begitu. Itu versi Pancasila. Versi agama kita datangi. Jabat tangannya. Pandang matanya. Jangan kau jabat tangan sambil menerima telepon. Tidak sopan itu. Jabat tangannya, pandang matanya, senyum. Yang keempat paling penting, ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, sebut judulnya dosamu. Pak Bupati, maafkan saya. Kenapa dek? Dulu ada bapak suruh saya bikin baleho 5. Itu saya tidak bikin Pak. Wah pantas saya kalah di kecamatanmu.
Maafkan saya Pak, saya hilap Pak, maafkan saya. Pak Bupati bilang, oke, saya maafkan kau tapi jangan ulang lagi. Kalau dia, Pak Bupati mengatakan kembalikan uang saya yang 5 itu, Bapak wajib mengembalikannya. Jadi kalau ada pegawai di sini pernah ngambil barang-barang kantor, kembalikan besok bos. Ya, termasuk mantan-mantan anggota-anggota pimpinan pejabat yang pernah tinggal di rumah dinas. Begitu dia hibah jabatannya keluar dari rumah dinas, biar gorden nak ambil semua, kulkas sendok, nak ambil semua Pak, kasih kembali besok. Selama Bapak tidak kembalikan Pak, tobatmu tidak diterima. Itulah susahnya tobat kalau ambil barang negara Pak. Nah, Pak Bupati maafkan saya. Pernah hilang laptop di kantor? Ya, saya ngambil Pak. Ah, sudah, saya kasih kembali itu, saya mutasi kau menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Udah, pasti itu. Nah, bapak-bapak nanti kalau minta maaf sama istri, sebut. Jadi kalau maafkan saya ibu, dia bilang istrinya, apa judulnya? Nggak enak nanti ngamuk kau lagi. Nggak ya apa bilang kau? Dia bilang Ustaz harus sebut. Janji kau nggak marah? Indah ji. Maafkan saya ibu, waktu saya dinas dulu. Saya dinas di Jakarta bu, hilap kak ibu. Ada perempuan mirip sekali kau. Saya hilap ibu, maafkan saya ibu, maafkan saya. Dia bilang istrinya begitu memang Pak. Saya maafkan kau karena waktu kau dinas juga saya juga selingkuh di belakang. Salatullah salah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Ya tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Ya tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakatnya. Oh mungkin yang tidak haji padahal dia mampu, haji. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat heran, ya Rasulullah bagaimana dia bisa bangkrut? Sholatnya baik, puasa Ramadannya baik, zakatnya lancar, haji bahkan. Kenapa dia bisa bangkrut? Kata Nabi, betul, hablum minallahnya. Hubungannya kepada Allah. Ibadah mahdanya baik, tapi sayang di komplek tidak ada yang senang dia. Di kantor tidak ada yang senang dia. Dia di komplek depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir. Samping kanannya bertengkar gara-gara got. Samping kirinya bertengkar gara-gara taman. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Nih, kalau dia pahalanya nanti di store. Ya Allah, ini sholatku 40 tahun. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah naserobot pagarku. Hanya karena dia teman sama Dandim. Nah ambil pagarku. Setengah meter setiap hujan di kampungku. Pasti kehujanan rumahku. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ambil sholatnya 20 tahun. Ada lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya juga pernah satu kantor, di kantor bupati. Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah. Ambil juga sholatnya 20 tahun. Habis sudah itu sholatnya 40 tahun Pak. Ada lagi. Saya juga pernah difitnah gara-gara caleg. Saya jual sawahku, saya kalah gara-gara fitnahnya. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya keriting rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya, saya kalah. Sudah, dia bilang Allah berfirman, sudah ambil puasanya itu 30 tahun. Habis sudah amalnya Pak, habis semua, habis. Ini ambil ini, ambil ini, ambil ini. Masih ada yang datang, saya juga pernah disakiti ya Allah. Saya pernah dihinanya ya Allah. Saya tidak bisa melawan, saya minta keadilan hari ini. Ini yang tadi banyak amalnya, dia bilang ya Allah, bagaimana lagi caranya? Nah sudah habis, kasihan ini amal-amalku. Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Inilah yang disebut bangkrut, banyak ibadahnya, hitam jidatnya gara-gara sholat. Ramadan berjamaah selalu di masjid, tapi tidak ada orang senang di kompleknya. Orang seperti itu bukan orang mulia, tapi dia orang bangkrut nanti di akhirat. Inilah sehingga kita harus datang berhalal
bihalal. Minta maaf. Maafkan, minta maaf. Bapak hanya wajib minta maaf. Dia maafkan kita atau tidak bukan urusan. Bagaimana mau minta maaf Ustaz? Nah kita malu ini Ustaz. Begitu Bapak masih bilang malu, itu setan bercokol dalam. Masa bupati minta maaf? Itu setan Pak. Justru bupati yang harus banyak minta maaf sama rakyat. Kenapa? Tidak ada rakyat yang datang marah-marah sama bupati. Justru Bapak pejabat-pejabat yang harus banyak minta maaf sama rakyat. Dan tidak ada orang hina karena minta maaf. Belajar dari kisah Rasulullah 3 awal ceramah kita tadi. Itulah salah satu sebabnya kenapa Nabi kalau ada yang menghinanya umat Islam mengamuk. Kenapa? Karena Nabi hadir dalam hati kami. Hidup dalam hati kami. Menghina Nabi kami berarti kamu menghina agama kami. Tidak boleh atas nama keyakinan. Atas nama demokrasi. Atas nama kebebasan berpendapat. Kalian sebebas-bebasnya menghina keyakinan orang lain. Tidak ada itu. Karena Rasulullah telah mencontohkan. Kalian juga orang Islam. Yakinkan saja la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tapi kau tidak punya hak menghina agamanya orang. Dan Nabi tidak pernah mencontohkannya. Saya ajarkan kepada anak saya. Nak, Tuhanmu Allah. Lain dari Allah bukan Tuhanmu. Tapi kau tidak punya hak sama sekali menghina agamanya orang. Khairun nas anfa'hum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling baik akhlaknya dan paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka akhlak baik itu satu di antaranya saling memaafkan. Saya malu Ustaz minta maaf. Caranya datang kau di masjid. Di mana dia sholat Jumat? Oh di sana. Begitu dia angkat takbir kau dekat di dengannya. Allah sudah dekat, sudah mulai senyum-senyum itu. Begitu dia assalamualaikum balik kanan kau tahan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahan dulu. Dia balik assalamualaikum. Baru balik assalamualaikum warahmatullahi. Tidak mungkin dia dorong mukamu. Tidak mungkin. Sudah itu kau jabat tangan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita bersaudara. Orang yang bersaudara nikmat hidupnya Pak. Saya tanya ibu-ibu. Kenapa nasi enak dimakan? Ayo saudaraku Banser. Kenapa nasi enak dimakan? Kenapa? Karena masuknya rame-rame. Coba kalau kau makan satu-satu. Makan satu biji. Repot toh. Itulah enaknya bersatu. Pak, satu kali masuk kenyang. Iya Pak. Maka tidak ada baiknya bermusuhan. Inilah halal bihalal. Dan saya kagum di tempat ini. Karena disinilah saya melihat bagaimana kerukunan yang sangat akur. Kerukunan antar umat beragama, toleransi sudah hatam soal Islam, soal toleransi. Mana ada, maka kami kecewa, kami tidak masuk akal ketika ada orang yang mengatakan Islam radikal, Islam intoleran, Islam anti NKRI. Perlu Bapak tahu, tidak ada dalam agama kami membenci negara. Bahkan Nabi dalam hadisnya, hadis itu sebagai pedoman beragamanya kami orang Islam. Nabi dalam satu hadisnya mengatakan, hubbul watan minal iman. Cinta negara adalah bagian daripada iman. Maka kalian kalau membenci negara, boleh. Tapi jangan sampai kau anarkis. Bagaimana caramu kalau mau memperbaiki negaramu? Bukan dengan nutup jalan bakar ban. Bukan dengan cara menghina berteriak-teriak. Bagaimana caranya? Kau masuk jadi anggota DPR. Buktikan kalau kau ada pendukungmu. Bertanding kau. Saudaraku, mana ada senikmat beragama di Indonesia? Mana ada negara senikmat seperti Indonesia? Di Indonesia, Anda mau bangun masjid, gampang. Di Saudi, di Mesir, di Malaysia, tetangga kita sama-sama Melayu. Tidak mungkin kau bisa bangun masjid tanpa izin kerajaan. Tidak mungkin. Indonesia, ada tanahmu sedikit, bangun masjid biar tidak ada IMB-nya jadi. Mau kau dakwah di Mesir, di Saudi, di Malaysia, tidak mungkin kau bisa mendakwah di atas mimbar kalau tidak dapat izin dari negara. Di Indonesia, artis 10 tahun tidak jelas hidupnya, agamanya pun tidak jelas, baru tobat 3 bulan dia kafir-kafirkan kau. Boleh dia ceramah di YouTube. Kita mana bisa? Di negara lain, di Indonesia luar biasa. Anda mau bikin pesantren, biar banyak duitmu.
Mau bikin pesantren, harus ada perkenan dan izin dari negara. Di Indonesia, ada rumahmu kecil, kumpul anak ngaji, jadi lagi pesantren hafal Quran. Allahu Akbar. Negara kita Pak, orang Saudi, orang Amerika, orang Eropa, orang Australia, datang ke Bali. Hanya untuk apa? Lihat sawah yang bertumpuk-tumpuk. Keluar duitnya ratusan juta. Kalian tidak perlu keluar uang ratusan juta. Keluar kau saja rumahmu, lihat kau sawah. Enaknya Indonesia. Orang Eropa, Australia, Amerika datang ke sini melihat apa? Hanya mau melihat gunung. Kalian tidak perlu keluar uang, lihat gunung. Keluar rumah saja kau lihat gunung. Alhamdulillah. Pun kalau masih negara kita belum ngurus kita dengan baik. Sebagai negara terbanyak produsen sawitnya, tapi kita kehilangan minyak. Siapa salah? Kau salah sendiri, salah kau memilih pemimpin. Kau cari pemimpin yang mau disogok, menyogok. Maka begitu kau terima sogokan 300 ribu, dia tidak urus kau 5 tahun. Kenapa? Dia bilang sudah mau ku bayar. Maka mudah-mudahan 2024 nanti kalian jangan berbeda. Boleh berbeda tapi jangan berpecah belah. Tapi ingat, cintai negaramu dengan cara apa? Jangan kau terima uang sogok. Kalau kalian mau perbaiki negaramu bukan dengan teriak-teriak. Bukan dengan menakut-nakuti orang. Sampai bakar-bakar. Sampai ngebom rumah ibadahnya orang. Bukan jihad, jahat kalian. Gimana caranya? Kau jadi anggota DPR. Masuk ke anggota DPR. Dalam kau anggota DPR, kau perbaiki negaramu. Kau cintai kabupatenmu. Jadi kau anggota DPR. Coba kalau orang memilih anggota dewan, bupati, tidak keluar uang banyak. Maka terpilih pemimpin yang mencintai rakyatnya. Kalau kau bukan kau nikmati, anakmu nanti yang nikmati. Tidak perlu nyogok jadi kerja. Lapangan kerja gampang. Cari nafkah gampang. Sekolahkan anak gampang. Ibadah gampang. Kenapa? Yang memimpin kalian orang yang peduli terhadap rakyatnya. Tapi karena pilkada mahal, uang perahu, uang kampanye, akhirnya apa? Orang yang baik, cerdas, tidak ikut. Kenapa? Tidak ada duitnya. Pun kalau ada duitnya dia bilang, lebih baik saya jadi rakyat biasa daripada saya menyogok. Akhirnya yang berkumpul memimpin kalian, orang-orang yang tidak bagus akhlaknya. Siapa salah? Bukan salah mereka. Salahmu semua karena kalian salah memilih pemimpin. Maka cintai negaramu. Cintai Sumba ini. Dengan cara apa? Mari jaga kerukunan. Pilkada jangan membuat Anda berpecah belah. Pilpres jangan membuat Anda pecah belah. Keyakinan jangan menghina keyakinan orang lain. Mari rapatkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah. Dan janganlah engkau bercerai-berai. Itulah manifestasi. Turunannya adalah sila ketiga Persatuan Indonesia. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita.